Kalian lagi nyari laptop baru, tapi budget kalian hanya 4 jutaan. Tenang, di video ini kalian akan gue rekomendasiin 5 laptop baru di harga 4 jutaan di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Gimana setelah seharian bekerja? Apakah kalian masih merasa mengeluh untuk hari ini? Perlu diingat ya, masih banyak di luar sana yang belum mendapatkan pekerjaan. Maka dari itu, cintai dan syukuri pekerjaan kalian apapun itu di saat ini. Dan jangan lupa tetap jaga pola makan, pola tidur, dan minum air putih yang banyak agar tubuh kalian tetap semakin sehat. Perkenalkan, nama gue Ade Putra Prakasa. Mungkin untuk kalian yang baru nonton video gue, di sini gue bakalan sering ngebikin tentang video unboxing, tutorial, dan review barang. Pokoknya semua yang gue bisa. Untuk kalian yang lagi mencari rekomendasi laptop di harga 1 jutaan, 2 jutaan, dan 3 jutaan, silahkan cek kolom deskripsi ya, karena gue sudah pernah ngebuatin videonya, dimana video itu gue upload di tahun 2021. Mungkin pada saat ini masih ada ketersediaan produk, silahkan cek di kolom deskripsi ya, dan klik link videonya apabila kalian penasaran. Berbicara mengenai laptop baru dengan harga 4 jutaan di tahun 2022, yaitu dari rentan harga 4 juta hingga 4.900.000. Pertanyaannya yaitu, apakah masih ada laptop baru di harga 4 jutaan? jawabannya ya pasti ada lah. Harga laptop di kisaran harga 4 jutaan di tahun 2022. Malahan kalian bisa mendapatkan laptop dengan bawaan Windows 10 dan bisa di-upgrade Windows 11. Terus RAM-nya itu 4 GB, sudah mendapatkan SSD 256 GB, layarnya 14 inch, dan garansi resmi. Pasti kalian tadi banyak berpikiran yang seperti ini, alah Paling laptop 4 jutaan itu dapatnya spek kentang, terus lemot, apalagi RAM-nya cuma 2 GB. sabar, jangan berpikiran suuzon terlebih dahulu ya. Yang namanya teknologi itu semakin berkembangnya zaman, maka teknologi itu akan mengikuti perkembangan zaman tersebut. Jadi semakin kesini ya semakin teknologinya semakin bagus. Beda pada saat 10 tahun yang lalu, ketika kita ingin membeli laptop dengan harga 4 jutaan, pasti spesifikasinya dapat yang biasa aja. Karena ya emang pada saat itu teknologinya beda dengan tahun sekarang di tahun 2022. Perlu digarisbawahi ya, apabila kalian sedang mencari laptop untuk keperluan 3D, terus editing video hingga resolusi 4K, dan buat game berat, menurut gue silahkan skip video ini ya. Karena laptop yang gue rekomendasiin ini tidak untuk kegiatan tersebut, melainkan untuk kegiatan ringan seperti mengerjakan tugas di Microsoft Word, Excel, PowerPoint, terus nonton video, desain ringan di Canva atau Figma ataupun Photoshop, terus editing video menggunakan Filmora atau editing video yang lain yang support RAM 4 GB. Dan jangan lupa ini laptopnya sudah support untuk meeting online. Sebelum masuk ke dalam videonya, ada baiknya kalian itu mensupport channel gue ini supaya cepat berkembang dengan cara like bila kalian menyukainya, dan berikan komentar yang mendukung seperti ide-ide konten berikutnya atau kritik yang membangun seperti, bang videonya ngebosenin, kurang begini. Nah itu silakan kasih komentar kalian di bawah ya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, siapa tahu teman kalian lagi nyari referensi ingin membeli laptop baru dengan harga 4 jutaan di tahun 2022. Rekomendasi laptop yang pertama yaitu ada HP 14S DQ0508TU. Laptop ini dibekali dengan prosesor Intel Celeron N4120 dengan clock speed 1,1 GHz, base frekuensinya
dan up to 2,6 GHz. Prosesor ini itu sudah setara dengan Intel Core i3 generasi ke-7 7020U. Data ini gue ambil di versus.com. Dengan perolehan skor, Intel Celeron N4120 mendapatkan 42 poin dan Intel Core i3 generasi ke-7 7020U mendapatkan 43 poin. Laptop ini dibekali RAM 4GB DDR4 2400 MHz dengan konfigurasi dual channel, maksimal upgrade-nya 8GB. Sudah dipasangi SSD NVMe 256GB, graphic card-nya Intel Ultra HD Graphics 600, layarnya sebesar 14 inci HD dengan resolusi 1336 x 768. Berat laptop ini yaitu 1,46 kg, sudah Windows 11. Dan laptop ini itu garansi resmi dari HP Indonesia selama 2 tahun. Rekomendasi laptop yang kedua, ada Lenovo IdeaPad Slim 3i 14IGL05. Prosesor yang dimiliki Intel Celeron N4020 dengan clock speed 1,1 GHz. Itu base frekuensinya, sedangkan bisa di up hingga 2,8 GHz. Prosesor ini juga setara dengan prosesor Intel Core i3 generasi ke-7 7020U. Data ini juga saya ambil dari versus.com, di mana prosesor Intel Celeron mempunyai perolehan poin sebesar 46 poin, sedangkan Intel Core i3 generasi ke-7 mendapatkan perolehan poin 43 poin. Dan laptop ini itu sudah dibekali dengan RAM 4GB DDR4 2400 MHz dengan konfigurasinya onboard, atau kita sering menyebutnya itu sudah disolder jadi satu sama motherboardnya. Untuk storage penyimpanannya pun juga sudah menggunakan SSD NVMe 256GB. Layarnya 14 inci HD dan Full HD. Jadi ada dua variasi di sini ya. Untuk beratnya sendiri 1,6 kg dan sudah diinstal Windows 11. Untuk garansinya resmi dari Lenovo Indonesia selama 2 tahun. Untuk rekomendasi laptop yang ketiga, ada Acer Aspire 3 Slim A31422. Prosesor yang dimiliki yaitu AMD Athlon 3050U dengan clock speed 2,3 GHz dengan bisa di up hingga 3,2 GHz. Prosesor ini juga setara dengan Intel Core i5 generasi ke-6 6442EQ. Data ini juga saya ambil di versus.com, di mana AMD Athlon 3050U memperoleh poin 49 poin dan Intel Core i5 generasi ke-6 6442EQ memperoleh poin 46. Laptop ini dibekali dua varian RAM yaitu 4GB atau 8GB dengan DDR4 2400 MHz dengan konfigurasinya onboard sudah disolder jadi satu sama motherboardnya, dan masih ada sisa slot satu lagi untuk maksimal upgrade-nya yaitu 16GB. Masih sama seperti laptop-laptop yang sebelumnya, storage laptop Acer ini sudah SSD NVMe 256GB. Layarnya 14 inci, ada dua variasi layar yaitu HD dan Full HD. Untuk Windows-nya yaitu Windows 10 dan bisa langsung mendapatkan update ke Windows 11. Garansinya resmi dari Acer selama 3 tahun. Rekomendasi laptop yang keempat, ada Asus VivoBook 15L150MA. Laptop ini mempunyai prosesor Intel Celeron N4020 dengan clock speed 1,1 GHz dan bisa di up hingga 2,8 GHz. Prosesor ini juga hampir sama kayak yang nomor satu tadi, HP, yaitu setara dengan Intel Core i3 generasi ke-7, di mana prosesor Intel Core i3 mendapatkan poin 43 poin, sedangkan Intel Celeron mendapatkan 46 poin. RAM-nya sendiri 4GB DDR4 2400 dengan konfigurasinya onboard sudah disolder jadi satu sama motherboardnya. Storage-nya pun sudah SSD NVMe dengan sebesar 256GB. Layarnya 15,6 inci Full HD. Untuk Windows-nya Windows 10 tapi sudah disupport untuk update Windows 11 dan garansinya itu distributor selama 1 tahun. Untuk rekomendasi laptop yang kelima, di sini ada brand Acer lagi dengan Acer Aspire 3 A31435. Prosesor yang dimiliki Intel Celeron N5100 dengan clock speed 1,1 GHz bisa di up 2,8 GHz, setara dengan
Core i5 generasi keempat, dan data ini gue ambil dari Verge.com, dimana Intel Celeron N5100 mendapatkan poin 44 poin, dan Intel Core i5 generasi keempat 4300U mendapatkan 38 poin. RAM-nya sendiri 4GB DDR4 2400 MHz dengan konfigurasinya single channel, maksimal upgrade-nya 16GB. Storage-nya sudah SSD NVMe 256GB. Layarnya 14 inci. Ada dua varian tipe layar, HD dan Full HD. Untuk Windows-nya sudah terinstall Windows 11, garansinya resmi dari Acer Indonesia selama 3 tahun. Kesimpulannya, dengan budget 4 jutaan, dimana 4 juta hingga 4.900.000, kalian itu sudah bisa ngedapetin laptop minimal ya RAM-nya itu 4GB, terus sudah memakai SSD NVMe dengan besar 256GB. Windows-nya pun ada yang sudah terinstall Windows 11, garansinya resmi. Dan apabila kalian masih mempunyai budget lebih, menurut gue ya udah, budget kalian itu simpen aja. Untuk sementara ini kalian kalau kebutuhannya cuma sekedar ngerjain tugas, buat ngetik-ngetik, desain ringan, buat ngedesain atau buat ngedit video ringan-ringan, ya udah pakai laptop ini, itu udah cukup. Nanti kalau kalian pengen beli yang lebih bagus, gue bakalan rekomendasiin laptop di kisaran harga 5 jutaan. Dan di sini gue ngasih saran buat kalian, kalau ngebeli laptop masih terinstall Windows 10 dan mendapatkan update di Windows 11, jangan update di Windows 11 karena masih banyak orang yang ngeluh ada bug atau crash di Windows 11. Udah baiknya kalian masih stay di Windows 10 aja. Itu untuk meminimalisir resiko ketidaknyamanan kalian menggunakan Windows 11. Cukup sekian video dari gue kali ini ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang sedang bingung mungkin atau lagi nyari referensi buat ngebeli laptop baru tapi uang kalian cuma 4 jutaan, yaitu dari kisaran harga 4 juta hingga 4.900.000. Gue pamit, apabila ada salah kata gue minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.